Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya pribadi atas nama Abdurrahman Johari daripada kelas PAI 3E Institut Agama Islam IAIC Cipasung akan mempresentasikan ataupun menjelaskan sedikit daripada uraian yang mana ini adalah sebagian daripada salah satu syarat tugas yang telah Bapak berikan. Daripada itu langsung saja untuk mempersingkat. Daripada yang pertama mengenai tentang yaitu pentingnya kemajuan teknologi terhadap pendidikan PAI dan beberapa poin pandangan seperti daripada dakwah, bisnis, lalu yaitu dalam berpolitik, serta sosial. Langsung saja kepada uraian pembahasan yang pertama mengenai suatu kepentingan teknologi dalam berdakwah. Peran penting teknologi informasi sangat penting dalam pelaksanaan dakwah di kalangan mahasiswa. Dakwah ini menggunakan IT yang akan memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan dakwah secara manual. Oke, kita bahas satu saja. Kenapa ini begitu sangat dikatakan di dalam kutipan bahwasanya di dalam suatu kalangan, katakanlah kalangan yang akan kita bahas itu adalah kalangan mahasiswa. Suatu pendidikan di dalam teknologi dalam pandangan dakwah lebih efisien tinimbang daripada suatu dalam pendidikan secara manual. Hal ini dikatakan karena saat ini, zaman ini, era globalisasi sekarang lebih mengutamakan kepada suatu teknologi informasi. Kita coba saja kita berbicara kepada hal yang sifatnya itu mutlak. Kita berbicara secara fakta. Daripada kelas 1 SD sampai dengan para mahasiswa itu semuanya sudah mahir dalam menggunakan smartphone ataupun laptop ataupun juga komputer. Itu adalah wadah-wadah bagi para internet atau IT dalam mengembangkan suatu informasi. Maka tidak salah jika seandainya di dalam berdakwah itu lebih kepada condong dalam pengaplikasian media, karena pada saat ini seluruh mayoritas hampir kebanyakan baik itu dari perkotaan apalagi dari perdesaan yang sudah mulai menginjak yang namanya mengenal IT ataupun teknologi, terutama dalam minimal smartphone juga sudah mempunyai. Dakwah ini lebih bermanfaat karena selain mereka melihat status, mereka melihat unduhan, mereka melihat pemberitahuan baru, pasti ada mengulang daripada suatu video yang berjudul tentang dakwah, dan itu bisa disematkan dan bisa diperlihatkan baik bagi saya pribadi ataupun bagi para peserta didik. Itu. Adapun tujuan daripada suatu teknologi informasi dalam pandangan dakwah adalah dapat memecahkan suatu masalah. Kita bahas. Media adalah tempat di mana para orang-orang itu melihat, dalam artian melihat di sana, melihat secara tidak langsung, namun itu suatu informasi yang sangat bermanfaat. Itu kan bisa menjadi pemecah suatu masalah. Kalau seumpamanya kita pengen mendengarkan suatu dakwah dari Mesir, dakwah dari berbagai penjuru wilayah Indonesia, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke tempat sana, karena dengan keadaan seperti ini, seperti serangan COVID-19 ini sangat berbahaya jika ada kerumunan. Maka tidak ada salahnya pemerintah menganjurkan kepada seluruh kegiatan yang sifatnya itu mengundang ataupun berkerumunan itu tidak diperbolehkan untuk saat ini, tapi tidak tahu untuk saat yang akan datang lagi. Untuk saat ini saja teknologi itu sangat bermanfaat. Jadi untuk mengantisipasi rantai dari penyebaran COVID-19, maka diadakanlah dakwah dalam bentuk media. Media di sana adalah mungkin lewat media sosial,
dan lain sebagainya. 2. Membuka kreativitas. Nah, di situ sudah jelas ya kan. Langsung saja yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Nah, intinya teknologi adalah suatu tindakan, suatu proses yang sangat mempermudah seseorang dalam berdakwah, yang mana di sana lebih kepada pengunjung lebih meminati daripada para mustami yang melihat secara langsung. Nah, itu karena ada beberapa suatu editan-editan dari suatu dakwah yang membuat kesannya itu sangat menarik gitu kan. Nah, itu mengenai tentang pentingnya dan perkembangan daripada teknologi terhadap pandangan suatu dakwah. Itu yang poin pertama. Poin kedua, pentingnya dalam teknologi terhadap suatu bisnis. Oke, ini jelas ya. Zaman sekarang inilah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan di rumah, dari mulai membayar semua tagihan, baik itu tagihan telepon, TV, berbayar listrik dan lain-lain sebagainya, dan cukup menggunakan m-banking saja. Nah, itu. Nah, di sana sekilas mengenai pengertian daripada pandangan teknologi terhadap bisnis itu sebenarnya secara pribadi hampir mendekati kesempurnaan bahwa teknologi mampu menjadi terdepan di dalam bisnis. Oke, kita bahas mengenai yang namanya bisnis. Itu adalah kan suatu ialah umum lah ya kan dalam bidang usaha. Namun tidak sedikit saya memperhatikan hampir dari berbagai penjuru ternyata menggunakan teknik bisnis yang berupa online. Kita bahas. Misalkan yang lagi saat ini lagi booming-boomingnya dalam hewan itu adalah ikan cupang. Ikan cupang yang memang relatif dijual dengan harga murah namun susah untuk dibuang, namun sekarang lebih dipermudah karena penjualan ikan cupang itu lebih pesat. Hal apa yang menjadi penyebab? Itu karena adanya yang namanya teknologi. Saya secara pribadi juga telah mendalami, ternyata benar. Penjualan jual ikan cupang secara offline di tempat itu kadang kurang peminatnya ataupun memang sudah bosan. Namun di luar wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam jaringan sosial media yaitu berupa Facebook itu jelas sangat bermanfaat dan efisien. Karena tidak sedikit dalam sehari saya bisa meraup untung yang cukup banyak, bahkan penjualan pun sangat cukup pesat. Apalagi dengan banyak peminat konsumen yang ingin membeli. Nah, jadi betul sekali bahwasanya teknologi itu akan berdampingan dengan bisnis. Dengan keadaan dan situasi saat ini sangat jelas bahwasanya teknologi begitu berarti, begitu penting. Nah, adapun daripada manfaat teknologi terhadap pandangan bisnis, yang pertama mempermudah cara komunikasi. Ini kita ada penjual dari Jawa Tengah dan saya secara pribadi di Jawa Barat. Mungkin secara jarak itu jauh, namun dengan melalui media yang kita gunakan wadah misalkan smartphone, lalu kita gunakan aplikasi misalkan Facebook, WA, Instagram, Twitter ataupun dan lain sebagainya yang bisa mempercepat, mempermudah untuk kita transaksi jual beli, itu kenapa tidak? Itulah maka dikatakan manfaat teknologi terhadap pandangan bisnis adalah mempermudah daripada komunikasi jual beli. Nah, yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Jadi di samping kita belajar daripada teknologi internet misalkan, dalam bisnis juga bisa menjadi memberikan pengetahuan, karena kita scroll ke bawah kan suka ada pengetahuan ataupun teknik strategi bisnis dan lain sebagainya, ataupun memang ada ingin yang sharing di dalam suatu bisnis. Itu kan menjadi suatu kelebihan bagi kita untuk mencari ilmu tanpa tidak langsung gitu kan. Manajemen data. Nah, di sini banyak ya. Adapun iklan seperti Facebook itu sekarang itu ada yang namanya aplikasinya itu kalau nggak salah aplikasi pengganti hitungan ya. Jadi kalau misalkan dulu kita itu kalau bisnis menggunakan ya kalau hitung masuk ataupun keluar dana pengeluaran itu biasanya kita tulis di bawah. Namun sekarang tidak perlu, cukup kita membawa smartphone saja. Lalu sistem informasi manajemen tidak lebih seperti yang tadi saya ceritakan.
Customer Relation Management juga sama, aktivitas bisnis selama 2 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Nah, aktivitas ini sangat bermanfaat gitu kan. Dan yang terakhir, yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya kemajuan teknologi bagi yang bernamanya politik. Nah, ini politik cukup sangat ya lumayan lah menantang juga ya, sangat cukup lah kritis. Teknologi memiliki maksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai jenis fitur, manfaat dan bentuk teknologi sangat hadir sebagai kecerdasan akal manusia, sedangkan politik hadir akibat manusia sebagai makhluk sosial. Oke, sampai sana dulu kita bahas. Di dalam pengertian teknologi dalam berpolitik, coba kita pelajari saja sejenak mengenai berbagai politik. Katakanlah kita berbicara tentang penyebarluasan politik dalam masalah pemilihan presiden. Oke, kalau kita berbicara tentang suatu kota, tak perlu menggunakan internet, mungkin itu bisa karena pada dasarnya ikatan dari kota itu kepada kota itu dekat dan banyak gitu kan. Jadi bisa dari satu orang ke satu orang dan seterusnya. Namun kalau kita berbicara dari kota pindah ke kampung ataupun dari pedesaan, bagaimana mengkonfirmasi, bagaimana menjelaskan, bagaimana menentukan pilihannya, itu kan susah. Makanya saat ini hampir di seluruh pedesaan-pedesaan Indonesia setidaknya harus mengerti dan mampu tentang teknologi, minimal smartphone saja. Karena smartphone itu ada raja daripada internet, itu kan teknologi. Karena coba bayangkan saja manusia saat ini, jarang banyak manusia yang membawa laptop, jarang juga manusia yang membawa komputer. Tapi satu yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia selalu membawa HP di sakunya setiap hari? Itulah kenapa saya mengatakan smartphone adalah rajanya raja. Kenapa? Karena hampir mayoritas di seluruh manusia di jajaran, terutama di wilayah negara Indonesia, ternyata benar apa yang saya katakan. Jadi saya perlihatkan bahwa manusia semuanya menggunakan smartphone. Saya juga pernah melihat baik itu dari yang muda, tua. Nah, langsung saja mengenai pentingnya teknologi dalam berpolitik. Nah, di sana tidak bisa menyebarluaskan suatu informasi tentang suatu politik tanpa adanya internet, itu kan. Nah, intinya begini. Intinya politik itu akan menjadi suatu sebuah kepentingan di negara, namun tidak akan terjalani tanpa ada suatu jembatan. Nah, jembatan itu dikatakan internet menurut saya. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa memasuki suatu wilayah tanpa ada jembatan, tanpa ada jalan. Nah, jalan politik di sana yaitu teknologi. Nah, baik itu teknologi seperti apapun dan bagaimanapun, yang jelas teknologi adalah suatu tindakan informasi yang sangat mempermudah, memperingan suatu pekerjaan. Nah, itu pentingnya daripada kemajuan teknologi dalam pandangan politik. Nah, langsung pentingnya tujuan kemajuan daripada peran teknologi terhadap sosial adalah manfaat teknologi informasi dunia pendidikan tentu sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Oke, kita sosial dalam bentuk teknik belajar mengajar sajalah. Yang identik kepada saya secara pribadi adalah mahasiswa. Jelas mahasiswa dengan Institut Agama Islam ataupun secara pengambilan jurusan itu tarbiyah, dalam artian saya itu mengambil jurusan keguruan. Jelas saya lebih mengidentifikasikan, lebih mendekatkan kepada sosial terhadap pendidikan. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia, itu sudah jelas. Telekomunikasi juga sudah jelas. Jika dulunya kami hanya berkomunikasi dengan dari satu mulut ke satu mulut, sekarang sudah menyebar luas kepada seluruh peserta didik. Oke, masih dalam keadaan COVID, kita berbicara real. Saat ini video ini saya unggah sangat real. Kita berbicara dengan COVID, betapa hebatnya suatu informasi dalam bentuk teknologi, IT, internet dan lain sebagainya sangat berpengaruh pesat terhadap pendidikan. Kalau seumpamanya seluruh di Indonesia peserta didik sekolah-sekolah dimasukkan, bagaimana jika ada satu tindakan yang tidak diinginkan, contoh terjadinya penyebaran virus corona, nah itu kan berbahaya. Maka peran di sana adalah teknologi itu untuk mempermudah, untuk memperingan serta menjaga daripada supaya anak tidak keluar dari ranah pendidikan. Maka timbullah para guru mempunyai suatu pemikiran baru bagaimana anak belajar, tetapi dengan catatan terus diawasi seperti aplikasi Zoom,
Guru menyampaikan dan melihat seluruh kegiatan anak-anak, baik itu dari mulai siswa maupun siswi dengan tempat masing-masing dan seadanya. Guru bisa menyampaikan sekaligus memantau keadaan di sekitar. Anak tersebut memang memperlihatkan atau justru tidak, gitu kan. Yang kedua, untuk mengurangi waktu daripada tidak masuk sekolah, mungkin guru bisa memberikan salah satu tugas, baik itu lewat WhatsApp, Facebook, ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu kan berpengaruh penting terhadap suatu pendidikan. Maka sangat luar biasa menurut saya bagi suatu pendidikan jika digabungkan dalam teknologi, karena cepat atau lambat sifat positif ataupun sifat negatif daripada suatu teknologi itu pada dasarnya tergantung bagaimana kita mengaplikasikan dan bagaimana juga kita menggunakan secara keseluruhan. Nah, itulah mungkin beberapa pentingnya suatu teknologi daripada pendidikan. Nah, mungkin hanya itu saja kesimpulan daripada bahwasannya pentingnya kemajuan teknologi terhadap pandangan dakwah, bisnis, politik serta sosial tidak ada lain bersumber bertujuan berkesimpulan untuk mempermudah, untuk melancarkan suatu pekerjaan supaya suatu yang akan kita hadapi dalam berbagai bidang dakwah, bidang bisnis, bidang politik atau bidang sosial itu sangat dipermudah dan sifatnya sangat bermanfaat dan juga lebih efisien dan efektif jika dibandingkan jika dalam keadaan seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kalimat ataupun cara penyampaian ataupun cara pandangan argumen saya tidak serasi dengan pandangan Anda, ataupun ada yang menambahkan ataupun ingin mengurangi ataupun ingin mengoreksi juga silahkan. Mungkin itu saja. Mohon maaf terhadap guru saya, dosen. Mohon maaf jika seumpamanya saya salah. Mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.